Chen Ping berhenti berbicara, tetapi dengan hati-hati mengamati bangunan 2 lantai itu. Berbicara secara logis, rumah sang putri sangat megah sehingga tidak mungkin untuk tidak memperbaiki bangunan kecil ini. Selain itu, Kabupaten Jialing tidak kekurangan uang. Tidak perlu banyak uang, koin roh untuk membangunnya kembali. Namun sekarang bangunan kecil tersebut masih dalam bentuk aslinya, dan sang putri masih tinggal di sini, yang menunjukkan bahwa bangunan kecil berlantai 2 ini pasti memiliki sesuatu yang istimewa. Sementara Chen Ping mengamati dengan hati-hati, pintu terbuka, dan Tuan Yan keluar dan berkata, "Sang putri mengundangmu masuk." Chen Ping mengangguk, lalu masuk bersama Liu Ruyan dan yang lainnya. Sekarang beberapa orang menantikannya, dan ingin melihat seperti apa putri ini, apakah itu laki-laki atau perempuan. Tetapi setelah beberapa orang masuk, mereka menemukan bahwa di bagian atas aula, tirai kasa digantung, dan di belakang tirai kasa ada sosok. Itu seharusnya sang putri, tetapi karena ada tirai kasa yang menghalanginya, tidak mungkin untuk melihat apakah sang putri adalah laki-laki atau perempuan atau seperti apa rupanya. "Duduklah." Sang putri berbicara perlahan, ternyata itu adalah suara seorang gadis, dan suaranya sejelas bel perak, sangat enak didengar. Melihat putri dari Kabupaten Jialing adalah seorang gadis, tetua ketiga dan yang lainnya semua tampak sedikit terkejut dan penasaran. Tapi tidak ada ekspresi di wajah Chen Ping, tapi dia menatap sosok itu, sedikit mengernyit. "Kamu adalah Chen Ping, siapa yang pertama dalam kompetisi apoteker, siapa yang memiliki Senom Ding dan Tianlei Guo?" Sang putri bertanya pada Chen Ping. "Tidak buruk." Chen Ping mengangguk. Chen Ping tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa menyembunyikan rahasia kecil ini dari sang putri. "Kamu cukup jujur. Sekarang setelah kamu memenangkan tempat pertama, hadiah spesial apa yang ingin kamu dapatkan?" tanya sang putri. "Aku ingin tahu, hadiah apa yang ingin diberikan sang putri?" Chen Ping bertanya balik. "Kurang dari BR lebih besar dari. Karena saya mengatakannya di awal, kali ini apoteker akan mendapat hadiah khusus, jadi sang putri pasti sudah memikirkannya terlebih dahulu." Sang putri terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata, "Hadiah khusus yang saya siapkan untuk Anda adalah ini." Saat dia berbicara, dia melihat cahaya putih mengalir ke arah Chen Ping. Chen Ping mengulurkan tangan untuk menangkapnya, dan menemukan bahwa itu adalah tablet giok yang rusak. Memegang tablet giok di tangannya, Chen Ping merasa sangat dingin di sekujur tubuhnya, dan harus menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menahan dingin. Udara dingin yang keluar dari tablet giok ini sebenarnya lebih kuat daripada udara dingin yang berasal dari Gaokiji. Melihat tablet giok di depannya, Chen Ping merasakan deja vu. Tiba-tiba, mata Chen Ping membelalak, seolah dia mengingat sesuatu. Dia buru-buru mengeluarkan token giok yang diberikan kepadanya oleh tempayan dari cincin penyimpanan, dan kemudian menggabungkannya dengan token giok yang diberikan oleh putri. 2 token giok yang tidak lengkap cocok satu sama lain saat ini. Ini adalah token giok sama sekali. Melihat tablet giok di tangannya, Chen Ping terkejut di dalam hatinya. Dia tidak mengerti siapa sang putri, bahwa ada kartu giok dari klan pemurnian tubuh kuno, dan itu adalah kartu giok yang membuka harta karun klan pelatihan tubuh kuno. "Kamu siapa? Mengapa kamu memiliki token giok dari klan pelatihan tubuh kuno?" Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Bukan ini yang perlu kamu ketahui. Kamu hanya perlu tahu bahwa dengan tablet giok ini, kamu dapat menemukan harta karun dari klan pemurnian tubuh kuno dan membukanya. Ada beberapa harta di dalamnya. Aku sedang mencari untuk harta ini," kata sang putri perlahan. "Apakah ini hadiah spesial yang kamu sebutkan?" Chen Ping bertanya. "Bukankah hadiah ini cukup? Kamu harus tahu bahwa harta ini mengandung pil jiwa es, yang merupakan alkimia batin dari monster jiwa es di tempat yang sangat dingin, ribuan meter di bawah tanah. Apakah kamu tahu nilai dari es ini pil jiwa?" Sang putri bertanya pada Chen Ping. "Aku tidak ingin tahu nilai es soul pill, dan aku tidak ingin menemukan harta karun." Chen Ping menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak ingin menemukan harta karun? Bisakah kamu menahan godaan sebesar itu?" Nada suara sang putri agak bingung. "Tentu saja aku bisa menanggungnya, karena aku tahu bahwa bahkan jika aku menemukan harta karun itu dan menemukan Ice Soul Pill, itu tidak akan jatuh ke tanganku." Petik 2.
Kamu pasti akan mengambilnya, bukan? Chen Ping menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dengan ekspresi yang sedikit bermartabat. Sang putri jelas terkejut sesaat, dan kemudian terkikik. Kamu terlalu pintar, tapi aku tidak akan merebut barang-barangmu, aku hanya ingin membuat kesepakatan denganmu. Aku bisa menyembuhkan racun pada temanmu, dan yang perlu kamu lakukan adalah membantuku menemukan harta karun itu dan mendapatkan kembalikan. Kembali ke Pil Bingpo. Adapun hal-hal lain dalam harta karun itu, aku tidak menginginkan apapun, aku bisa memberikannya padamu. Petik 2. Kesepakatan ini bukan kesepakatan yang buruk untukmu, kan? Kata sang putri. Bagaimana kamu tahu bahwa aku akan memintamu untuk mendetoksifikasi temanku? Chen Ping mengerutkan kening, dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang ini, hanya Su Xingyue dan yang lainnya dari Sekte Danyang yang mengetahuinya. Dan Su Xingyue yang menyarankan agar Chen Ping meminta bantuan sang putri untuk melihat apakah dia bisa mendetoksifikasinya. Dan sekarang sang putri mengetahuinya, yang membuat Chen Ping sedikit bingung. Tidak ada yang saya tidak tahu tentang apa yang terjadi di Kabupaten Jialing, termasuk setengah dari token giok yang diberikan Nawa Teng kepada Anda. Petik 2. Tapi saya tidak akan memaksa Anda, jika Anda tidak setuju, Anda bisa ambil token giok dan pergi sekarang. Petik 2. Tapi sebelum kamu pergi, aku bisa memberitahumu bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan racun temanmu kecuali aku. Petik 2. Kecuali kamu menemukan orang yang meracunimu dan mendapatkan penawarnya. Kata sang putri dalam nada datar. Tuan Chen, jangan berjanji, harta itu seharusnya tidak mudah ditemukan, dan Ice Soul Pill tidak begitu mudah didapat, pasti akan berbahaya. Untuk memulihkanku. Petik 2. Ihe berkata kepada Chen Ping. Ihe tidak ingin membiarkan Chen Ping mengambil risiko untuk dirinya sendiri. Jika Chen Ping memiliki kesalahan, maka Ihe adalah pendosa dari seluruh istana Tianlong. Kamu adalah sang putri, mengapa kamu tidak pergi cari sendiri treasure, bagaimana kalau pergi untuk mendapatkan pil es? Petik 2. Jangan bilang bahwa dengan kekuatan Kabupaten Jialing Anda tidak bisa mendapatkan pil Bingpo. Liu Ruyan sangat bingung, mengapa Chen Ping harus mengambil risiko, jadi dia bertanya pada sang putri dengan ketidakpuasan. Tanda seru, susunan kultivasi roh di gedung ini. Petik 2. Tepatnya, yang ada di depan kita sama sekali bukan manusia, melainkan tubuh roh. Petik 2. Jika kamu pergi dari sini, maka tubuh roh akan menghilang dan menghilang sama sekali. Petik 2. Dan pil Bingpo ini dapat mengumpulkan energi dan membentuk tubuh fisik, makanya saya diminta untuk mendapatkan pil Bingpo. Petik 2. Apakah saya benar? Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menatap sang putri dan bertanya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, putri dari Kabupaten Jialing sudah lama tidak berbicara, dan jelas bahwa Chen Ping menebaknya dengan benar. Setelah beberapa saat, putri berkata, kamu lebih baik dariku. Kamu lebih pintar dari yang kamu bayangkan, dan sebagai apoteker, kamu juga tahu seni susunan, dan kamu memiliki api pamungkas di tubuhmu. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu miliki berpengalaman. Petik 2. Ketika kata Putri Zihuo keluar, ekspresi Chen Ping langsung berubah. Dia adalah Zihuo dari ras iblis, dan dia tidak pernah menunjukkannya di depan semua orang. Hanya saja ketika dia bersaing dengan Gao Qiji, Chen Ping kondensing api pamungkas di telapak kaki, sehingga udara dingin tidak berani mendekatinya. Tetapi tidak ada yang menemukan dirinya menggunakan api pamungkas. Chen Ping tidak mengerti, bagaimana mungkin sang putri tahu bahwa dia memiliki pamungkas api. Melihat kulit Chen Ping yang tidak baik, sang putri melanjutkan, jangan khawatir, saya tidak akan bertanya tentang asal api Anda, apalagi identitas Anda. Dan, saya akan mendetoksifikasi teman Anda, yang terbaik dari keduanya dunia. Oke, aku berjanji padamu. Chen Ping mengangguk. Tuan Chen. Melihat Chen Ping benar-benar setuju, Yihe buru-buru ingin menghentikannya, tetapi Chen Ping mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Aku bisa pergi mencari harta karun dan mendapatkan Ice Soul Pill, tapi aku tidak bisa meninggalkan Kabupaten Jialing sekarang, dan Thunder Eagle King sedang menungguku di luar. Selama aku keluar, Thunder Eagle King akan membunuh saya. Saya juga tidak dapat menemukan harta karun itu.
kata Chen Ping. Ini mudah ditangani. Kabupaten Jialing memiliki lebih dari satu pintu keluar, jadi kamu bisa pergi melalui pintu keluar lain. Petik 2. Namun, setelah kamu meninggalkan Kabupaten Jialing, aku tidak peduli apa yang terjadi padamu. Kata sang putri. Yah, aku harap kamu bisa menepati janjimu dan menyembuhkan temanku. Chen Ping mengangguk. Biarkan temanmu tinggal di sini, dan ketika kamu mendapatkan kembali kapiler es, temanmu akan pulih. Sang putri meminta Yi He untuk tinggal di rumah putri. Chen Ping tidak tahu apakah putri benar-benar ingin mendetoksifikasi Yi He, atau menahan Yi He sebagai sandera. Dia takut dia tidak akan kembali setelah mendapatkan ice pill. Chen Ping melirik Yi He, lalu mengangguk dan berkata, iya. Kekuatan Yi He ditekan sekarang, bahkan jika dia mengikutinya untuk menemukan harta karun itu, dia tidak akan bisa berbuat banyak, dan akan ada bahaya. Setelah keluar dari rumah putri, ekspresi Chen Ping tidak terlalu bagus. Chen Ping, jangan terlalu menekanku, apapun yang terjadi, aku akan berada di sisimu. Melihat Chen Ping sedang tidak dalam suasana hati yang baik, Liu Ruyan menghiburnya. Hei, kekuatanku masih terlalu rendah. Yang bisa kulakukan sekarang dibatasi di mana-mana. Aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Chen Ping menghela nafas. Jika kekuatan Chen Ping cukup kuat hari ini, beraninya sang putri bernegosiasi dengan dia. Tuan Chen, di usia Anda, sudah sangat bagus memiliki kekuatan seperti ini. Anda hanya berada di alam tingkat kedua dari alam tubuh komposit. Bahkan jika Anda bertemu dengan biksu tingkat 5 di alam tubuh komposit, Anda tidak akan menganggapnya serius. Tidak banyak orang jenius seperti Anda. Anda menaikkan satu level, yang setara dengan peningkatan beberapa level orang lain. Jadi ketika Anda berlatih, Anda perlu melakukannya pasti akan ada lebih banyak sumber daya yang dibutuhkan. Petik 2. Kultivasi perlu dilakukan secara bertahap. Anda tidak boleh terlalu bersemangat untuk sukses cepat, jangan sampai Anda menjadi gila. Petik 2. Penatua ketiga membujuk Chen Ping. Dia takut pikiran Chen Ping akan kacau, dan dia akan mempraktikkan keterampilan jahat dengan tergesa-gesa untuk sukses cepat. Petik 2. Jangan khawatir, penatua ketiga, aku tidak akan bersemangat untuk sukses cepat. Petik 2. Chen Ping mengangguk. Setelah kembali ke kediaman, Chen Ping berencana untuk menemukan harta karun itu sendiri, tetapi Liu Ruyan sama sekali tidak nyaman, jadi dia bersikeras untuk mengikuti. Tetua ketiga ingin menggunakan berbagai sumber daya yang diberikan kali ini, diangkut kembali ke Sekte Kuali Giok. Selain itu, Sekte Kuali Giok telah dikelola oleh Ni Hem untuk waktu yang lama, dan saya khawatir Ni Hem tidak akan dapat mengelolanya. Setelah Chen Ping dan Liu Ruyan berpisah dengan tiga tetua, keduanya meninggalkan kota terdalam untuk menemukan tiga penguasa pencuri aneh. Kali ini mencari harta karun, mungkin ketiga bersaudara ini bisa menunjukkan kemampuan mereka. Memimpin, Liu Ruyan menemukan tiga pahlawan pencuri aneh, ketiganya berdebat dengan wajah merah. Tanda seru, bangkrut. Petik 2, kata Sanji mengeluh. Bisakah kamu menyalahkanku? Bukankah saya juga ingin mendapatkan uang saya kembali? Tuan Chen memberi kami begitu banyak koin roh, tetapi kami kehilangan semuanya. Bagaimana kami bisa menjelaskannya? Petik 2. Daji membantah dengan keras. Oke, berhentilah berdebat, jika itu benar-benar tidak berhasil, ayo lakukan pekerjaan kita dan investasikan sejumlah uang untuk hidup. Petik 2. Kata RG. Apakah kamu mengejar kematian? Daji dan Sanji melotot pada saat yang sama. Ini Kabupaten Jialing. Jika kamu berani mencuri sesuatu, kamu akan mati saat itu, dan kamu bahkan tidak akan menemukan tubuhmu. Petik 2. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah kita bertiga hanya bisa menonton makanan enak tapi tidak mencicipinya, dan wanita cantik yang tidak diajak ngobrol? Petik 2. Maka lebih baik mati. RGE tampak putus asa. Kenapa kamu tidak kehilangan uang saja, untuk keributan? Pada saat ini, Chen Ping berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Ketika mereka melihat Chen Ping, ketiga pahlawan pencuri hantu itu sangat bersemangat.